Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita coba masuk ya ke dalam user interface-nya ya. Oke, jadi yang sudah kita lakukan bersama-sama yang kemarin, artinya kita sudah punya yang namanya untuk wireframe-nya ya. Jadi dari kita semua, dari Anda semua sudah memiliki low fidelity wireframe-nya. Begitu ya. Artinya yang Anda buat dari yang sudah kita lalui, Anda sudah punya low fidelity dari wireframe-nya dari aplikasi mobile apa yang nanti akan Anda buat. Seperti itu ya. Dan low fidelity wireframe ini yang sudah Anda buat itu merupakan coretan ya, yang Anda buat coretan di kertas yang sudah masing-masing Anda buat ya. Mungkin di saya juga sudah buat mungkin seperti ini ya. Kita sudah sama-sama buat. Kita sudah punya sekarang low fidelity wireframe-nya. Dan saya buat di sini sebagai contoh, yaitu kita akan buat tutor ya, tentang tutor seperti itu. Yang namanya adalah aplikasi ini Tutorku. Nah, ada 7 screen di sini. Oke, atau 7 artboard ya, nantinya akan kita buat seperti ini. Dan juga sini sudah ada rancangan untuk interaktif prototyping-nya begitu. Artinya keterhubungan dari masing-masing screen atau artboard yang nanti kita akan buat. Seperti itu ya. Jadi kita based on dari low fidelity wireframe sketsa yang kita buat, nanti kita akan buat ke dalam pembuatan UI wireframe-nya gitu ya. Oke, jadi tahapannya setelah ini kita masuk ke dalam, kita translasikan ke dalam low fidelity, bukan low lagi ya, tapi high fidelity wireframe. Artinya kita akan buat rancangan sketsa ini ke dalam tampilan nanti seperti apa begitu, atau istilahnya kita masuk ke dalam high fidelity wireframe. Artinya nanti sudah tampilan aplikasi sudah kelihatan dari tiap screen-nya yang sudah tampil warna, gambar dan sebagainya. Plus kalau sudah selesai, nanti sekaligus kita akan masuk ke dalam lanjutkan ke dalam wireframe-nya, interaktif wireframe-nya, agar masing-masing fungsinya itu akan kita fungsikan dari misalkan tombolnya, swipe kiri kanannya dan sebagainya begitu. Artinya kita akan menghidupkan setiap fungsi dari objek yang ada khususnya di tombol. Baik ya, jadi based on wireframe fidelity kita akan buat high fidelity wireframe, dilanjutkan ke pembuatan interaktif prototypingnya. Baik, yang akan kita coba buat yaitu dengan menggunakan Adobe XD ya, kita Adobe XD saja. Mungkin juga ada beberapa ya aplikasi untuk membuat ini, bisa Anda gunakan Figma begitu ya. Tapi akan kita coba buat yaitu kita akan buat dengan menggunakan Adobe XD ya. Oke, untuk bisa ke Adobe XD mungkin sudah tahu ya, kita akan masuk ke, misalkan Anda ketikkan di Google Adobe XD download, Anda klik, Anda pilih dan sebagainya sampai Anda berhasil. Saya yakin Anda semua sudah bisa ke sana ya. Dan pastikan Anda sudah bisa menginstall, mendownload lalu menginstall Adobe XD-nya. Ini free ya untuk pengguna Windows. Oke, di Adobe XD ini pada saat Anda download nanti pastinya ini free ya. Jadi Anda masukkan misalkan username Anda ya, misalkan email, itu syaratnya harus ada email. Misalkan email di Gmail, nanti ada yang khusus nih di sini, yaitu kita akan dibuatkan sebuah account nanti di Creative Cloud-nya ya. Jadi kita akan punya account di Creative Cloud-nya dan akan dibuatkan juga aplikasi Creative Cloud untuk versi desktopnya begitu nanti. Nah, seperti ini ya. Begitu. Nah, akan dibuatkan desktopnya. Fungsinya apa di sini gitu. Nah, yang penting ya agar nanti hasil pekerjaan kita yang nanti kita akan buat di Adobe XD, kita akan dihadapkan penyimpanannya dua, opsinya dua. Kita bisa simpan di lokal disk kita
atau kita akan simpan project UI atau yang nanti akan kita buat ini SD ini di cloud disimpannya begitu. Gitu ya. Ya, konsekuensinya kalau kita langsung di cloud ya berarti kita harus butuh bandwidth ya. Di situ kita harus cepat kalau bisa karena kan pasti akan selalu simpan ke sana gitu kan, simpan langsung ke atas gitu. Dan kelebihannya dari Adobe XD ini juga artinya tadi dia bisa bekerja secara offline seperti itu gitu ya. Dan ini aplikasi ya, mungkin kalau kita bicara Figma ya dia kan web based, nah itu mungkin pasti ya otomatis dia harus online seperti itu. Nah di XD ini juga bisa offline, nanti caranya seperti apa offline kita sambil jalan ya. Jadi bisa kita sementara kita bikin offline dulu, nanti pada saat sudah selesai kita bisa save as, kita simpan langsung simpan di cloudnya. Agar tujuannya apa? Kalau saat sudah selesai di cloud, agar hasil dari pengerjaan kita bisa langsung implementasikan ke dalam handphone real kita gitu, Android kita gitu ya. Jadi sudah terimplementasi, sudah kelihatan karena sudah bisa di play di Android kita begitu ya. Jadi tombol-tombolnya sudah kelihatan langsung, bukan di laptop lagi atau di PC kita, tapi sudah di Android kita begitu ya. Oke, itu ya. Oke, jadi pasti akan dibuatkan account di Creative Cloud-nya untuk bisa uji coba langsung di Android kita masing-masing. Nanti itu ya di terakhir. Baik, langsung saja kita akan coba dulu. Kita akan coba di Adobe XD-nya. Nah, yang kebetulan ini sudah sedikitnya ada tampilan yang sudah saya buat gitu ya. Dari hasil low fidelity wireframe ini saya sudah buat di tampilan high fidelity wireframe-nya, plus juga ini sudah saya koneksikan gitu dari masing-masing screen atau artwork-nya. Ini sudah selesai begitu. Tapi kita akan coba dari awal lagi bagaimana cara membuat high fidelity, plus sekaligus kita akan langsung ke interaktif prototyping-nya. Oke, yang pertama harus kita buat yaitu pasti Anda sudah berhasil ya menginstall Adobe XD-nya begitu. Kalau sudah selesai, kita langsung masuk ya, new ya, terbiasa. Oke, tunggu sambil bekerja. Nah, seperti ini. Ini ada yang akan kita buat. Ini macam-macam ya, Anda sudah tahu ya. Ini menu yang lain. Nah, ini template kita mau pakai apa. Nah, ini hasil kerjaan kita nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada beberapa template yang nanti akan mau kita buat. Kita buat apa nih? Mau bikin website, di versi website atau versi di mobile phone gitu, atau Android dan sebagainya. Nah, atau kita bisa custom size. Nah, yang kita bikin kita ini aja ya, iPhone, apa di mobile versi yang ini aja, iPhone X. Oke, kita pilih ini, sudah terpilih. Begitu, sedang loading. Sudah terbuka, seperti ini tampilannya. Oke, ini adalah artboard-nya atau screen yang kita punya. Oke, yang pertama akan kita buat itu kita lihat ya, ini berarti kita menyimpan di cloud nih, online. Supaya kita bisa simpan ini connected, sudah terhubung, supaya kita bisa bermain di lokal. Nah, kita bisa simpan saja file save as. Nah, ini save as-nya di sini. Save as local document. Gitu. Kemudian kita kasih nama ya. Misalkan apa nih? Tutorku apps ya. Misalkan namanya. Tutorku boleh. Oke, simpan saja di lokal ya. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah bermain di lokal karena di sini nggak ada simbol cloud-nya. Begitu, nanti pada saat sudah selesai, kita bisa langsung save as lagi. Kita simpannya di mana? Di sini gitu ya. Karena secara default dia akan menyimpan di cloud, di Creative Cloud-nya gitu ya. Oke.
Setelah muncul seperti ini banyak tools nanti yang coba kita buat ya. Ini tools-tools yang nanti akan kita buat. Ini ada rectangle, ini ellipse gitu. Kemudian ini polygon, line dan sebagainya ya. Nah, ini adalah artboard kita yang mau kita bikin nanti seperti ini, atau kita juga untuk bisa upload kita bisa manfaatkan dari artboard yang sudah ada itu. Ini jarang dipakai sebenarnya nantinya. Oke. Dan yang paling penting lagi di sini ya, ini adalah yang berbeda dari beberapa aplikasi keluaran Adobe. Nah, ini adalah library kita nanti di sini, atau di sini bisa dibilang tempat kita menyimpan aset kita itu di library nantinya ya, aset-asetnya di sini. Nah, ini ada layers, mungkin sudah familiar ya kita dengan layers, khususnya bagi Anda yang sudah bermain di Adobe Photoshop pasti ciri khas dari Adobe ini adalah layers, dan termasuk di Adobe XD juga disertakan layers. Tujuannya supaya fungsinya banyak ya nanti ya, untuk ranging gitu, untuk posisi objek di atas, di bawah dan sebagainya. Kemudian di sini ada plugin. Nah, ini yang nggak kalah penting yang nanti harus saya sampaikan juga di sini terkait dengan Adobe XD. Oke, ini sama ya, ini adalah tools-tools nanti yang akan muncul pada saat kita membuat objek, pasti dia akan hidup. Baik, langsung saja pada saat sudah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah pertama berdasarkan ya berdasarkan wireframe yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, yang sudah kita buat seperti ini, begitu. Nah, kita langsung masuk ke sana, ke dalam tampilan ini. Baik, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dulu. Ya, mungkin kita coba 7 ya. Langsung bikin. Caranya banyak ya. Oke, untuk shortcut key-nya dulu deh. Untuk bisa ini, zoom in, zoom out, enaknya pakai control ya. Anda sambil control, lalu dari mouse Anda scroll ya. Scroll atas bawah. Nah, ini untuk zoom in, zoom out ini lumayan enak. Gitu ya. Saya jelasin shortcut key-nya. Good news-nya adalah buat Anda yang sudah familiar dengan produk Adobe, misalkan Adobe Photoshop gitu ya, dia pasti kan buat Anda yang sudah sering menggunakan shortcut key itu semua produk Adobe itu shortcut key-nya sama gitu ya, jadi minimal sama, jadi banyak kesamaan lah ya. Jadi pada saat Anda sudah pakai familiar shortcut key di Photoshop ya pasti Anda bisa coba akan juga nih di Adobe XD ya, misalkan tadi ya control scroll. Nah, ini zoom itu juga sama. Yang nggak kalah penting lagi, Anda tekan tangan kiri, Anda tekan space, spasi, tahan. Nah, dia akan berubah simbol pointer mouse-nya berubah jadi grab seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menggeser-geser. Gitu. Setelah Anda zoom in, zoom out, lalu geser. Nah, begitu tekan space ya, spasi, lalu tekan drag ya, kiri kanan seperti itu. Dan banyak ya, dan salah satunya lagi yang akan kita cobakan yaitu dengan menggunakan ini ya, tombol alt. Kita akan coba mengcopy ini artboard. Kita akan bikin tadi dari wireframe kita ada 7 ya. Kita bikin 7 sekarang. Ya, caranya Anda pilih judul artboardnya, lalu Anda tekan alt dari keyboard lalu geser sambil tekan shift. Nah, ini kita bisa copy banyak gitu. Gampang ya. Atau bisa juga shortcut yang lain, Anda tekan Ctrl D. Nah, itu bisa otomatis. Begitu ya. Oke. Lebih enak mana kira-kira? Boleh coba dua-duanya ya. Kalau saya bisa pakai Ctrl D, duplicate gitu ya. Nah, ini Ctrl, kita bikin 4 lagi berarti. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Begitu. Kita sudah punya 4. Oke, ini bisa sama kita pilih. Nah, ini positioning-nya. Kita pilih ini ya supaya posisinya sama semua gitu. Oke. Nah, ini perataan nanti akan sering kita pakai juga. Ini banyaknya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita coba rename ya, landing, login. Nah, kita rename, double klik. Caranya adalah double klik lalu ketikkan ya, seperti itu. Landing. Ya, lalu kalau sudah selesai Anda klik select-nya begitu. Saya cepat saja. Oke, ini sudah terbentuk, sudah dibuatkan 7 ya, 7 frame atau 7 artboard yang kita buat sesuai dengan wireframe yang sudah kita buat sebelumnya. Tuh agak menuju dengan sudah rename.
Oke, kita akan buat yang pertama ya di frame pertama ini ya. Fokus di sini. Ya, space. Oke. Oke, jadi ini selamat datang, berarti teks ya. Teks selamat datang. Selamat datang. Ush. Ini gitu. Ini besar. Oke. Ya. Kemudian apa lagi nih? Di sini ada apa sih, logo ya. Nah, logo berarti Anda sudah punya logo yang Anda harus masukkan. Oke, nanti nama aplikasi yang kita di sini. Oke, nah yang akan mau kita buat di sini, misalkan ini sudah jadi ya, nanti nah kita mungkin fokusnya ini sama deh. Nanti sambil jalan kita masuk ke login, nah mungkin ya, atau jangan deh, ini sama-sama nih. Anda bisa olah sendiri ya untuk objek-objek yang lain. Kayak misalkan datang, oke, misalkan berarti kita misalkan saya sudah punya komponen-komponennya di sini, begitu. Kita lihat di sini ada view ya, view apa namanya? Sebentar, large icon seperti itu. Kita cobakan masukkan gambar. Ini logo dari aplikasinya. Kita bisa langsung drag and drop saja. Misalkan di sini. Oops. Nah. Bentar ya. Apa nih? Buka. Bentar ya. Balik lagi. Oke. Oke. Itu simple sebenarnya. Masukkan lalu kita perkecil. Nah, untuk bisa perkecil kita atur responsif dari resize-nya. Ya, kita nonaktifkan. Nah, seperti itu. Lalu perkecilkan saja. Ya, oke. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi bisa ya. Jadi langsung intinya adalah bisa langsung drag and drop. Lalu kita punya apa lagi? Selanjutnya ya teks sama lah, kita atur dan sebagainya. Ini bisa kita copy saja ya. Caranya tadi bisa tarik, tekan alt, nah tekan alt lalu tekan shift, nah bisa langsung. Itu bisa copy paste. Artinya bisa menduplikat. Tadi ya tekan alt lalu drag. Oke, kemudian apa nih? Kita coba bikin yang paling penting ya. Kita tinggalkan dulu untuk teknis membuat objek-objeknya. Kita coba masukkan dulu untuk mempermudah dalam pembuatan aplikasi DXD ini. Disediakan ada beberapa ya fitur yang mungkin harus kita catat, yaitu yang penting ada dua ya, yaitu di Adobe XD menyediakan yang namanya UI Kit dan satu lagi yang nggak kalah penting ada plugin. Nah, dua ini yang mungkin harus Anda manfaatkan gitu ya, karena dengan dua ini akan mempermudah kita, mempercepat kita dalam pembuatan dari aplikasi ini gitu ya. Kalau yang pertama ada UI Kits ini nanti digunakan penggambaran mungkin seperti ini untuk UI Kits. Nah ini nih. Nah, ini adalah UI Kits ya. Ini sudah lumayan berantakan, tapi minimal dari UI Kits ini kita bisa mengcopy ya dari objek-objek yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa manfaatkan tanpa kita harus buat dari awal seperti itu. Contohnya yang sudah lagi dibuat dengan memanfaatkan UI Kits ini dari aplikasi ini ya, misalkan apa? Di sini yang sudah diterapkan di sini. Nah, ini sebenarnya ini mengambil dari UI Kits yang tadi yang kita ambil. Nah, misalkan ini ada bottom navigation ya. Bottom navigation dari UI Kits tadi kita bisa copy lalu terapkan di sini begitu. Tanpa kita buat dari awal. Seperti itu ya. Itu UI Kits. Lalu juga ada yang namanya plugin. Plugin yang mana sih plugin bentuknya? Plugin di sini. Nah, Anda klik di sini.
Nah, ini plugins. Plugin posisi di sini. Nah, plugins digunakan sebagai elemen-elemen yang nanti kita pakai. Ya, contohnya ada icon, misalkan ada objek-objek lain, ada juga objek ilustrasi, gambar-gambar ilustrasi seperti ini. Nah, ini ngambil dari Undraw ya, ini. Kemudian juga ada objek-objek lain kita bisa manfaatkan. Kayak misalkan ini ada logo home. Nah, ini ngambilnya dari sini ya, dari manfaatkan dari plugin. Awalnya ini belum ada ya, karena ini saya sudah install, makanya dihadir. Oke. Jadi dua itu ya, ada UI Kit dan plugin. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita coba misalkan ini masih ibaratnya kita belum menginstall UI Kits tadi dan plugin. Kita coba yang pertama ya, UI Kits. UI tadi, jadi kita memanfaatkan yang sudah dibuat ya, kita bisa pakai. Jadi supaya nggak dari awal lagi. Caranya gimana? Dari sini, Anda klik sini untuk bisa ngambil UI Kits. Anda klik menu di sini, yang segitiga ini, lalu Anda pilih Get UI Kits, gitu. Ya, setelah itu Anda pilih Material Design. Klik ya. Oke. Tunggu sebentar, karena sedang mengambil. Nah, ini dia. Ya, Material Design, masuk ke sini. Tunggu sebentar. Yang harus Anda lakukan adalah, misalkan kita mau mencari apa ya? Oke, ada di sini resource. Yang Anda cari misalkan Anda search di sini. Ya, search di sini. Misalkan kita cari yang namanya stiker. Ya, clue-nya ya, mungkin bisa Anda coba. Stiker misalkan sheet dan artboard misalkan. Jadi sudah muncul semua di situ. Yang terkait dengan itu apa saja. Sorry, sheet dan bukan artboard, sheet dan icon ya. Lupa saya. Icons. Lalu enter. Oke, nah sedang chat. Nah, ini dia. Karena ini semua berada di asif dia gitu, nggak tampil. Makanya kita nggak bisa nyari-nyarinya lewat dari sini ya, menu-menu yang sudah ada yang dihadirkan. Karena ini nggak menyeluruh begitu, hanya beberapa part bagian. Tapi kalau misalkan tadi yang kita ketikkan dengan keywordnya, kita mencari stiker, sheet, dan icon, ini dalam satu file itu sudah include semua yang kita butuhkan begitu, yaitu stiker, sheet, dan icon. Nah, kita bisa klik aja, kita bisa download nanti. Nah, ini dia stiker, sheet, dan icon. Nah, muncul di sini ada beberapa komponen yang akan mau kita pakai untuk kita gunakan di aplikasi yang kita rancang. Nah, ada beberapa pilihan. Nah, ini stiker ini bisa oleh Material.io ini bisa untuk sketch gitu ya. Kalau sketch ini berarti pengguna iOS ya. Nah, oke, kemudian ada After Effects, ada Photoshop, ada Illustrator. Nah, yang kita pakai karena kita Adobe XD, kita pilih ini ya. Yaitu komponen sticker sheet ya for Adobe XD. Gitu, Anda klik, kita download sekarang. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah ini kita simpan di mana? Ini saya sudah download. Nanti hasilnya di sini. Oke, oke, ini sebentar. Ini ya. Jadi ini hasilnya di sini. View. Nah, ini hasilnya. Begitu. Anda tinggal seperti biasa. Anda bisa double klik saja stiker komponennya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tunggu. Ya, sedang loading, buka. Karena lumayan besar ya. Nah, ini dia. Oke, tunggu. Oke, ini dikit lagi.
Nah, ini dia. Nah, itu kan lumayan. eh Oke. Ini ya. Jadi ini adalah UI Kit yang sudah kita berhasil download. Kita bisa zoom, coba lihat hasilnya. Seperti apa? Lumayan berat ya. Tunggu sebentar. Oke. Ya. Oke, ini sudah ada. Nah, ini kita bisa kopikan saja sebenarnya. Nah, kita bisa copy, Ctrl C, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam, karena ini bukan di area kita ya, bukan di file yang tadi kita buat di sini, bukan di luar. Nah, ini kita bisa kecilkan, begitu. Lumayan lama, sebentar, tunggu. Ya, oke. Nah, itu dia. Nah, kita bisa pastekan di sini misalkan ya. Oke, Ctrl V. Jadi maksudnya supaya nggak bolak-balik. Kita alt tab untuk ambil komponen yang ada. Artinya kalau dalam satu file di sini tidak begitu lama ya untuk bisa mencari. Nah, ini sudah berhasil masuk dari tadi yang sudah kita masukkan, yaitu UI Kits-nya. Oke, kita pindahkan di sebelah kiri saja, misalkan taruh sini ya. Ups. Oh, apa sudah grup ya? Oh, belum ya, belum di grup. Bentar ya sedikit susah. Oke, bisa. Oke, itu. Nanti bisa ya, bisa di terakhir bisa kita hapus. Oke, dan otomatis dibuatkan di sini dari apa yang sudah kita masukkan dari UI Kits tadi. Secara otomatis dia akan masuk ke dalam library kita, atau bisa dibilang ini adalah aset-asetnya, gitu. Istilahnya adalah aset. Ya, jadi otomatis akan termerge di sini. Ya, ada color di sini. Nah, ini color yang nanti akan kita gunakan apa nanti? Ini belum ada, nanti otomatis akan muncul setelah kita terapin ke sini. Karakter stylenya apa nanti, atau kita bisa masukin secara manual nanti ya. Nah, yang sudah terasa sudah masuk secara otomatis di sini adalah yaitu komponennya. Nah, yang kita masukin adalah komponennya. Nah, sudah termerge di sini semua. Nah, itu keuntungan kalau kita menggunakan UI Kits. Jadi kita nggak usah susah payah lagi membuat komponen-komponen lain yang nanti akan kita pakai. Oke, langsung saja kita coba. Yang pertama kita mau buat, misalkan di sini ada button navigation yang nanti akan mau kita buat, misalkan yang contohnya yang di, oke, ini sudah nggak ada ya. Ini close saja. Sorry. Mana nih? Bentar saya cari dulu. Oh, ini ya. Nah, ini kita mau coba misalkan mau buat yang bottom navigation yang ini. Oke ya. Baik, kita coba kita ambil yang ini ya tadi. Bottom navigation. Nah, ini. Oke. Coba buka. Ini sepertinya, nah ini bisa ya. Kita bisa Ctrl C, boleh. Ctrl C, lalu kecil, lalu taruh di sini. Ctrl V. Nah, ini masukkan. Oke, kita lihat ya, nanti seperti apa. Nah, ini kita bisa masukin.
Nah, seperti itu, taruh di bawah ya. Nah, nanti kita bisa olah nih di sini, misalkan kita ungroup dulu ya, ini sepertinya masih group, jadi kita ungroup dulu. Ungroup shortcut key-nya adalah Ctrl Shift G supaya ungroup. Nah, ini kita bisa hapus saja, delete, karena kita nggak pakai ya, karena kita yang butuhkan hanya ini saja. Nah, ini juga sebenarnya apa nih? Ada yang ini, ada yang kecil. Mungkin ini bisa hapus saja. Ups, sorry. Kita Ctrl Shift G dulu, kita unggroupkan dulu biar tahu ini punya siapa. Nah, karena kita akan mengganti ini ya, tugas kita sekarang kita akan coba ganti ini, mengganti ini. Kita unggroupkan semua, atau bisa blok semua, Ctrl Shift G, Ctrl Shift G. Ini sudah terpisah semua objek-objeknya. Nah, ini kita bisa rubah nih. Nah, tadi misalkan kita double klik home, misalkan gitu. Ya, dan ini kita ganti objeknya. Kita bisa cari. Nah, kita ganti ya, cara ganti ya tadi ya setelah sebelum saya singgung, kita bisa manfaatin aset yang sudah kita punya. Dalam hal ini adalah plugin. Ya. Nah, ini ada plugin icon for design. Anda klik, kita klik icon for design-nya. Nah, kita bisa langsung set di sini. Gitu. Misalkan kita akan membuat di sini home ya kan, ketik aja home. Home. Nah, muncul kan? Very simple. Nah, kita tinggal pilih saja yang mana. Misalkan ini ya, kita tinggal klik saja. Klik. Nah, ini dia muncul kan di sini. Kita bisa cut dulu deh. Dia bisa masuk di sini. Nah, ini kita bisa pastikan Ctrl V. Nah, itu dia. Oke. Nah, kita bisa perkecil. Kita matikan dulu responsifnya. Seperti itu. Kita bisa hapus, delete. Oops. Oh, ini ada ini ya. Sorry, sebentar. Nah, lihat saja. Home. Atau ini kita bisa perbesar dikit. Fontnya juga kita ganti ya. Fontnya kita perbesar. Nah, membesar font gimana? Nah, ini ya. Nama fontnya Roboto. Kita coba cara membesar, tinggal tarik aja ke atas. Scroll. Nah, gitu. Kita mau ukuran berapa? Atau kalau nggak seperti itu bisa ketikkan manual. 12 misalkan. Begitu. Klik. Sampai tengah-tengah gimana? Atau kita bisa perkecil lagi, jangan 12 deh, misalkan 10. Nah, 10 cukup sepertinya. Oke, ini ya segini cukup. Nah, ini supaya tengah gimana? Kita bisa pilih klik home-nya dulu, lalu tekan shift, lalu klik rumahnya. Lalu di sini ada perataan. Enter. Nah, begitu. Itu ya. Oke, sama mungkin yang lainnya juga ya. Caranya Anda bisa ambil plugin di sini untuk mengganti objek-objek sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, apalagi kira-kira. Jadi sebentar. Oh, sebentar. Tadi kan kita ke UI Kits ya, atau UI Kit. Nah, kita belum masuk ke, sebentar, sorry. Kita belum masuk ke plugin. Ya. Ini sudah ada nih pluginnya. Ya. Yang saya lupa ya, mohon maaf. Jadi sekarang kalau tadi sudah UI Kit, yang kedua kita coba akan masukin plugin. Nah, maksudnya itu ya, apa namanya, plugin ini kita gunakan, bisa digunakan untuk seperti tadi gitu ya, kita bisa memanfaatkan menggunakan objek-objek, icon-icon, gambar gitu yang bisa free, yang sudah include di dalam Adobe XD-nya ya, dalam kategori plugin istilahnya begitu ya. Nah, ini sudah saya install, tapi buat yang belum terinstall masih kosong. Nah, cara masukinnya gimana? Nah, klik aja plusnya. Oke, kita masukin plugin. Sebentar, dia akan membuka menu untuk masukinnya. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini sudah kebuka. Ya, nah jadi di sini menu untuk cara memasukkan plugin ya, kita bisa scroll ke bawah
dulu. Yang kita cari adalah nah ini desain aset ya. Jadi kita akan browse aja, kita bisa search tanpa langsung bisa milih ini, tapi nanti biar sekalian aja kita pilih desain aset, klik di sini. Nah, di sini kita bisa search plugin apa yang mau kita cari. Tunggu sebentar. Oke, nah di sini muncul beberapa plugin ya, plugin. Yang muncul di atas, paling atas ini adalah top rate-nya, yang paling banyak orang gunakan gitu yang di tampilan ini. Tapi sama ya, kita bisa lihat dari star-nya atau bintangnya semakin penuh ya berarti banyak orang yang pakai gitu. Nah, defaultnya biasanya orang yang pakai sama yang nanti juga yang sudah saya pakai ini ya, yang sudah saya install juga, saya install atau beberapa yang pasti pakai itu icon for design, ini sering pakai. Kemudian UI faces, kemudian juga ada Yondraw. Ini adalah untuk ilustrasi ya, objek-objek ilustrasi, ini icon, ini untuk typeface-nya. Misalkan dan lain sebagainya, ini adalah sama ya, icon dan sebagainya, objek-objek yang nanti bisa kita gunakan. Nah, ini sudah diinstal, berarti ini artinya ada centang seperti ini. Ya, buat Anda yang belum, Anda bisa pilih seperti ini. Anda klik install-nya, dia akan loading terus sampai benar-benar berhasil dan dia akan muncul di sini. Begitu ya. Oke. Seperti itu. Anda bisa install kalender kalau butuh Anda untuk kalender dan sebagainya banyak. Anda bisa coba-coba sendiri ya. Jadi ini saya close saja. Anggap saja sudah kita install 3 ya. 3 contoh dulu untuk plugin ini yaitu icon for design, UI faces, lalu Undraw. Dan sudah muncul di sini begitu. Dan tadi sudah dicobakan juga, kita misalkan mau buat rumah, kita bisa pakai icon for design, lalu kita bisa langsung search gitu. Misalkan profile juga ya nanti kita gunakan. Nah, kita bisa ganti di sini begitu. Atau kita people misalkan ya. Untuk bikin profile ya. Profile atau people kita tuliskan. Nah, ini ya, kita bisa ambil lalu tarik caranya sama. Begitu ya. Jadi ini ada dua unsur penting yang tadi saya sudah jelaskan, ada dua ya. Sebelum kita mulai lebih jauh merancang UI ini, yaitu ada UI kit, ya kan? Tadi dan ada lagi plugin. Itu yang harus Anda install terlebih dahulu ya, sebelum Anda mulai sesuatunya. Untuk tujuannya adalah untuk mempermudah, mempercepat proses pengerjaan. Oke, jadi itu ya. Dua komponen penting ya. Untuk kesananya Anda tinggal eksekusi yang lain ya. Kayak misalkan apa lagi nih? Ini objek-objek yang lain ya. Mau kita akan buat yaitu misalkan apa nih? Ya ini nih misalkan nah ya. Apa dulu nih? Kotak ya. Kotak ya. Nanti kita bikin rectangle dulu, kita upload semua gitu. Zoom lalu kita perkecil. Nah, untuk bisa bikin square-nya gimana seperti ini? Ya, gampang ya. Coba ya. Oke, jadi ini nah lari ke sini. Ke sini ya. Nah, kalau pengen kalau ini kita semua pilih ini lalu kita semua Lalu kita semua apa namanya? Sebentar ya. Jadi gini, Misalkan kita langsung, nah ini bisa. Tapi ini kena kan? Nah, gimana caranya? Hanya atasnya saja. Caranya ya berarti kita pilih yang custom yang ini. Nah, kita hanya bagian atas saja yang kita rubah. Misalkan ini ya. Nah, begitu. Ya. Tekuk ya di sini. Nah, misalkan kita pilih 32, ya ini juga harus 32 misalkan. Supaya kiri kanan sama. Gitu. Oke. Gitu ya. Nah, gitu. Lalu apa lagi? Birunya berarti kita bisa copy ya. Boleh. Hapus lagi. Tarik lagi. Biru berarti ini balikin lagi ke ininya. Balikin lagi. Ini ke 0. Ya. Tuh. Kasih kita warna fill-nya kita kasih warna biru. Nah, seperti itu. Oke.
Oke, no border. Ini kita bisa warna putih. Sorry. Bentar. Ini masih di bawah ya. Nah, kita bisa ini arrange send to back gitu. Ini itu warna biru sebentar. Oke, ini warna putih. Fill putih. Mungkin seperti itu kira-kira. Boleh ya, bebas ya. Anda juga bisa berkreasi sendiri dalam membuat ini. Bisa warna yang berbeda juga boleh. Apa aja ya. Oke. Terus apa lagi? Sama lah ya untuk kotak, berarti bikin kotak gitu ya. Supaya posisi di tengah. Ya bisa manfaatkan yang di awal, pilih tengah ini, dan dia pasti tengah-tengah. Kalau bisa link bulat ya tinggal tarik gitu. Monofill sama kayak tadi ya. Terus apa lagi? Ini gambar-gambar sama ya. Oke, mungkin ini ya, lingkaran. Bikin objek orang ya, bikin objek orang. Gimana cara masukinnya supaya bisa bulat? Kita bisa bulat seperti ini, bikin ellipse ya. Oke, kita bikin lingkaran. Nah, kemudian kita bisa sambil aktif, kita buka lagi folder kita yang harus kita masukkan tadi ya. View, large icon. Nih ya, Carlos misalnya. Kita drag and drop ke dalam kotak tadi. Sebentar. Nah, kita masukkan. Nah, ini dia, lepas. Hasilnya adalah langsung bulat. Begitu caranya ya. Kalau pengen kurang ke bawah, tinggal di double klik, lalu bisa pakai panah kiri bawah, atas bawah untuk bisa mengadjust ukurannya. Tanpa ada outline bisa klik ini. Oke, untuk teks mungkin sama. Apalagi kira-kira ya, ini sama semua ya. Oke, mungkin cara teknis mungkin beda-beda ya. Nah, ini kan ada objek share, ada objek save, banyak ya. Tinggal Anda cari for icon, Anda ketik save, pasti dia muncul. Begitu. Caranya sama lah intinya. Oke. Nah itu ya, misalkan tadi ya save. Pasti dia muncul. Nah ini yang pilih mana? Banyak. Oke, ini kita matikan dulu. Sepertinya sudah semua ya, gampang. Seperti itu untuk high fidelity wireframe kita sudah bikin semua. Nanti Anda bikin lagi, Anda bisa copy pastekan untuk yang step yang sama. Yang paling penting harus Anda perhatikan tadi catatannya adalah UI kit tadi sudah, kemudian plugin sudah, dan yang paling penting kita menggunakan objek-objek yang harus yang free supaya legal begitu ya. Kita bisa manfaatkan tadi ya untuk ilustrasi yang ini, kita bisa gunakan plugin Undraw seperti itu. Ini banyak ya, coba klik Undraw, objek-objek seperti ini banyak ya. Anda bisa ketik search berdasarkan kategorinya, banyak. Oke, nah sebentar, ini lemot ya karena nah ini banyak tuh. Anda tinggal klik udah langsung otomatis bisa dipakai. Untuk foto-foto ini misalkan gimana nih? Nah, ini orang, kemudian objek-objek seperti ini, gambar-gambar ini nggak sembarang ya, jangan Anda comot-comot dari internet gitu, tapi sudah ada penyedia khusus ya, penyedia khusus gambar gratis ya. Yang saya pakai ya, mungkin Anda bisa gunakan Unsplash ya. Coba lihat bener nggak ya? Mungkin saya lupa dikit. Lama nih. Atau sebenarnya di sini juga tersedia. Coba kita cari ya. Ada nggak nih kira-kira kalau kita tambahkan plugin di plugin? Kita coba lihat. Tunggu sebentar. Nah ini muncul. Nah oke. Desain aset ada nggak ya? Sebentar. Unsplash ada nggak ya? Unsplash ya. Tapi apakah ini bukan kira-kira?
Ya, nah ini bisa banyak lah, ada stock image dan sebagainya, mirip-mirip seperti Unsplash. Tapi pakai under Windows pun juga, sorry, under web juga ya, gitu kan. Tahu nggak ya? Bentar. Unsplash ya. Nah, ini Unsplash adalah penyedia gambar yang free yang kita bisa pakai untuk kebutuhan rancangan UI kita, begitu ya. Dan hasilnya, kalaupun kita mau dikomersilkan rancangan kita juga itu masih boleh, begitu ya. Nah, ini banyak ya, Anda bisa, saya juga cari di sini banyak, membantu saya dalam mencari objek-objek, khususnya foto dan sebagainya ya. Ini banyak di sini. Anda cari kategori, Anda search yang sesuai, Anda bisa gunakan, Anda download dan Anda gunakan. Gambarnya bagus ya, artinya kualitasnya sudah HD juga, artinya sudah sangat profesional kalau kita gunakan ini untuk kebutuhan komersil. Seperti itu ya, jadi Unsplash dan Anda sampai lupa untuk komponen kita. Nah, ini banyaknya Anda search fotonya. Banyak ya, nah, bisa Anda gunakan tergantung kategori apa yang cocok. Oke, itu Unsplash, apalagi ya. Nah, anggap saja kita sudah selesai merancang dari high fidelity wireframe-nya. Saya anggap Anda sudah bisa semua lah ya untuk bisa rancangkan dari masing-masing komponen-komponen ini, karena banyak tutorial yang disediakan di internet atau tadi juga banyaknya sudah saya jelaskan, bisa membantu dalam membuat. Anggap ini sudah selesai. Nah, kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke dalam. Setelah kita buat ini high fidelity wireframe-nya, kita buat masuk ke dalam step terakhir, yaitu ke prototyping. Kita akan buat di prototyping ini, yaitu Anda klik prototype, kita akan buat interaksi prototype-nya. Jadi keterhubungan dari satu frame, satu artboard ke artboard yang lain, gitu. Tergantung dari fungsi yang dimiliki dari frame tersebut. Misalkan tombol yang dimiliki ya, misalkan tombol login, dia akan membuka kemana nih artboard yang berkesesuaian, seperti itu ya. Nah, ini kemudian juga saya sudah beberapa sudah buat ya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah misalkan landing page begitu ya, begitu lah kira-kira. Jadi pada saat dibuka ini muncul seperti ini dulu. Biasanya kalau landing page ini ada berapa ya, ada misalkan ada 4 frame gitu, ada 4 artboard gitu ya. Sebelum masuk nanti ke dalam menu login khususnya, biasanya untuk beberapa untuk orang yang baru pertama kali menginstall begitu, biasanya muncul landing ini ya, begitu ya. Ada berapa kali frame sebelum masuknya ke dalam file login ini begitu ya. Tapi kita bikin satu. Nah, itu seperti itu ya. Ini langkah-langkahnya adalah seperti tadi yang pada saat dibuat kita dalam bentuk ini, low fidelity wireframe. Jadi landing page ini pada saat sudah ini bisa masuk ke dalam artboard atau frame login begitu. Login, setelah berhasil login akan masuk ke dalam home. Di sini ya, ke home. Nah, kemudian dari home ini ada menu-menu lain ya. Ada masuk kursus yang mau kita masukkan. Nah, dia akan ngebuka lihat materi seperti itu dan sebagainya ya. Ini banyak. Kemudian ya banyak ya. Nanti kita coba lihat satu-satu. Jadi ini sudah kita set keterhubungan atau interaksi dari prototyping dari masing-masing artboardnya yang diwakili dari tombol-tombolnya. Kita balik lagi ke sini. Jadi caranya adalah setelah prototype ya, kita masukkan ya, gitu itu. Nah, kita tinggal tarik saja sini. Nah, artinya sini akan ada, pada saat ini dibuka akan membuka page ini. Login berarti ini kan ya setelah masuk, ibaratnya dia masuk sini. Nah, makanya kita tarik ke sini ya. Hapus dulu sebentar, saya hapus semua dulu biar jelas. Ini kita hapus lagi ya. Nah, ini keterhubungannya. Nanti kita akan buat berdasarkan low fidelity wireframe-nya ya untuk keterhubungannya. Oke. Nah, seperti itu. Ini sudah hilang semua. Kita bikin setelah login, berarti kita tarik ke dalam page ini ya. Kita drag and drop. Itu kan buka file ini.
Di sini setelah login berhasil, masuk ke menu home. Ya, menu home berisi paket-paket dari, bukan paket ya, ini ada reminder. Ya, artinya di sini ada jadwal kursus yang sudah diambil. Ya, ada itu 2 gitu ya. Nah ini misalkan untuk yang jadwal ini belum diganti ya, masuk ke dalam materinya begitu, ini course-nya. Jadi kita masukin ke sini. Nah ini masuk ke sini tabel ini. Oke. Dan ini pun juga setelah ini juga masuk ke ini masuk ini bukan ke sini ya, ini masuk ke sini. Ini masuk ke elektronik dasar. Itu. Dan ini juga sama ya, masuk ke sini juga. Bisa lewat sini dan bisa lewat ini. Itu skemanya sih sebenarnya. Oke. Ini belum ada, makanya kita kosong. Terus apa lagi? Next atau close. Nah, close ini kembali ke mana? Close ini berarti dia kembali ke menu ya. Oke, tahan sebentar. Nah, ini dia. Ke menu. Ya. Ke menu lagi. Itu, atau menu yang ini. Boleh. Bebas ya. Bisa dua-duanya. Atau ini saja biar satu. Kemudian materi yang paling penting. Nah, dari materi ini kita coba lihat ya. Materi kemana dia? Materi ini didapatkan dari hasil masuk ya. Ini ya dari sini. Ini juga masuk ke sini. Ya. Misalkan ini. Nah, ini dia. Materi ini atau klik ini bebas yang mana? Bisa dua-duanya atau kita ambil dua-duanya. Materi ini berarti yang dasar masuk ke sini. Oke. Nah, ini juga masuk ke sini. Bisa dua-duanya. Ya, begitu. Nah, terakhir mungkin sertifikat. Nah, oke, jangan lupa ya, ini juga ada jangan sampai terlewat. Jadi pada saat dibuka ini, menu-menu ini juga kalau bisa harus tampil. Tujuannya apa? Nah, ini berarti kelihatan kalau berwarna berarti dia aktif adalah di menu profile atau artboard profile. Artinya kita bukan di sini dan sini gitu. Makanya ini nyala, yang ini enggak, atau berwarna ini enggak, begitu ya. Oke, berarti ini home. Bisa juga kita balik lagi ke home, menu home. Lumayan panjang ya. Begitu. Yang ini ya, home. Nah, begitu. Pasti berantakan ya, tapi nggak kelihatan sebenarnya. Oke. Sebentar, sedang di save dulu. Ini udah, ini juga home, harusnya bisa balik lagi. Ya, home boleh. Seperti itu. Ya. Ini sudah, bisa balik. Sepertinya sudah ya. Ini materi, next juga nanti karena kosong ada, ini kos sudah masuk. Page ini sudah ke sini masuk, ini juga nanti bisa langsung ya, pohon juga sama. Nih. Oke, mungkin cukup itu. Jadi intinya simple untuk tahapan membuat prototype ini atau istilahnya interaktif prototype ini ya sama tadi, artinya cara gampang, cuma tarik drag mana keterkaitannya, masuk ke frame-frame mana atau masuk ke artboard mananya begitu ya. Nah, cara gimana? Oke, kita coba jalankan ya, review kan. Coba desktop review. Kita jalankan apakah sudah berhasil. Sorry. Sebentar ya. Oke, kita coba klik dulu page-nya. Yang pertama landing-nya. Misalnya kita apply, kita previewkan. Nah, seperti ini. Nah, ini masuk ke login. Pada saat login sudah berhasil. Nah, klik login, masuk ke dalam menu. Menu tadi masuk sini, masuk ke sini. Kalau misalkan kita close juga bisa balik ke sini lagi. Oke, nah ini dasar sudah masuk ya. Kita close, masuk ke dalam, kita home. Nah ini ada beberapa yang belum harusnya berhasil ya, ini masuk ke sini. Ya, Anda bisa set lagi sendiri ya. Ini seperti itu pada prinsipnya.
Artinya untuk di kegiatan untuk membuat prototype ini sudah selesai. Nah, tinggal terakhir kita cek, kita bisa cek tampilan tadi yang ini itu. Sebentar, tampilan ini juga itu juga bisa kita cek tampilannya di handphone Android kita sebenarnya begitu. Caranya gimana? Nah, di handphone Android kita harus kita install dulu Adobe XD-nya. Anda pergi ke Play Store. Nah, Anda download, cari search Adobe XD begitu. Nah, pada saat sudah berhasil install Adobe XD-nya, masukin account Adobe Creative tadi ya, Creative Cloud tadi, samakan. Nah, nanti di situ akan muncul nama file yang sudah kita simpan. Yang kita simpan di cloud, yaitu di sini ada simbol cloud, ada tutor Q1, pasti di handphone kita yang sudah kita install pasti muncul. Nah, Anda klik, udah tuh bisa berfungsi, nextnya tombol-tombolnya ya real di handphone kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba sampai nanti hasil akhirnya kita bisa coba kita bisa melihat tampilan realnya itu, fungsi-fungsinya itu di Android kita masing-masing. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.